pemirsa Agrisia TV, kembali lagi bersama saya Lucy Rizky dalam acara Gajah Mada Terkini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang mahasiswa berprestasi dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gajah Mada, yaitu pemenang PKM tingkat nasional melalui program pemberdayaan wanita tani di daerah terpencil, khususnya di daerah Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mas Hafiz ini pemenang dari PKM tingkat nasional melalui program pemberdayaan wanita tani. Apa kabarnya Mas pagi ini? Sangat baik, Mbak. Oke, mungkin hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang pengalaman Mas Hafiz sehingga bisa menjadi pemenang PKM tingkat nasional melalui program pemberdayaan wanita tani. Ya. Mungkin di sini kita pengen tahu nih Mas, apa sih yang mendasari sehingga bisa muncul ide program pemberdayaan wanita tani ini? Oh iya, yang menginspirasi saya mungkin ya Mbak ya. Awalnya saya itu melihat di daerah-daerah dekat pusat kota. Kebetulan kan kalau di Jogja kan pusat kotanya di sekitar Sleman, Bantul, Kulon Progo, itu saya rasa mereka sudah tidak asing lagi dengan adanya program pemberdayaan ini. Tapi lain halnya ketika saya pergi ke Tepus, kebetulan dulu saya sempat tinggal beberapa tahun di Wonosari, jadi tidak asing lagi dengan daerah Tepus itu. Di Tepus itu memang untuk jalurnya ke sana itu memang agak susah, dan arus informasi di sana juga sangat terbatas, dan saya ingin untuk membawa pemerataan lah paling enggak yang di kota dapat, yang di sana juga dapat gitu loh Mbak. Jadi saya ingin membawa program pemberdayaan yang dari kota ini ke Tepus supaya paling tidak ada kesetaraan dari pengetahuan juga keterampilannya mereka, seperti itu Mbak. Oh, jadi di sini Anda ingin sekaligus ini sebagai salah satu dari program pembangunan pedesaan. Iya. Kemudian setelah ada ide nih untuk program pemberdayaan wanita tani ini, mungkin bisa diceritakan sedikit usaha atau perjuangan Mas nih sehingga bisa menjadi pemenang PKM tingkat nasional. Oh iya, sebenarnya untuk memenangkan PKM ini itu sebenarnya tidak disangka-sangka ya Mbak ya. Ya pasti semua orang pengen, tapi kalau saya pribadi memang tidak menyangka, karena saya pikir untuk program pemberdayaan memang sudah di mana-mana. Cuma mungkin pada utamanya adalah dari ya perjuangannya itu Mbak. Dari yang pertama adalah daerah yang memang sulit dijangkau, kemudian juga dari sisi manusianya, sumber daya manusianya itu memang cukup susah untuk merubah mindset mereka, untuk bagaimana membuat mereka itu mau membuka pikirannya dan menerima saran-saran dari kami sebagai tim dari PKM itu, karena ya itu di masalah mindset itu loh Mbak. Jadi memang masalah mindset itu sangat susah sekali untuk dirubah. Ya di sisi itunya yang paling susah sih Mbak. Oh, jadi harus merubah mindsetnya dari penduduk. Walaupun sebenarnya pada saat melakukan itu kan kami juga sudah melakukan semacam survei. Jadi apa yang kami lakukan dan yang kami berikan kepada mereka itu memang sudah kami usahakan untuk disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan mereka. Karena kami pikir ya bagaimana membuat wanita itu berdaya, tidak hanya mereka mengandalkan nafkah dari suaminya, tapi mereka juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri, seperti itu Mbak. Dalam program pemberdayaan wanita tani ini mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa saja Mas? Kegiatannya karena basicnya wanita ya Mbak, wanita itu kan suka berurusan dengan dapur. Jadi kami mencoba masuknya dari arah situ dulu, dari dapur-dapuran itu dulu. Dari mulai pengolahan aneka keripik dengan bermacam-macam rasa, dari keripik pisang coklat, keju, kemudian keripik pedas manis dan lain-lain itu. Kemudian juga kami ada kerjasama juga dengan para bapak-bapak di sana. Jadi kami dari sisa-sisa seperti batok kelapa itu kan tidak digunakan lagi, itu kami membuat briket. Briket itu semacam arang, cuma dia lebih padat. Jadi untuk menghasilkan api itu dia lebih bertahan lama. Jadi ya seperti itu Mbak untuk program-programnya. Oh, jadi nanti itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah Tepus itu sendiri. Iya. Setelah Anda merintis program pemberdayaan wanita tani ini, kira-kira harapan Anda nih untuk kedepannya dari adanya program pemberdayaan ini? Harapannya semoga nanti akan ada perintis-perintis yang lain yang mengikuti jejak kami untuk memberdayakan tidak hanya wanita mungkin, tapi lebih ke masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat di daerah-daerah terpencil, supaya paling tidak ada pemerataan dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun dari sisi ekonominya juga, seperti itu. Kemudian khusus untuk yang petani yang saya ini, semoga nanti misalnya pun dari tim kami sudah jauh dan susah untuk membina lagi, semoga akan ada orang-orang yang meneruskan perjuangan kami
bincang kita pagi ini. Semoga dapat menginspirasi dan sampai